الحمد لله الذي أنعمنا بأفضل الأديان ويبين لها طريقتها مكتوب في القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. ما بعد, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tempat yang paling bagus untuk menyatakan kesalahan, rahasia-rahasia yang paling rahasia yang kita alami, segala bentuk pelanggaran kita serahkan pada Allah. Maghrib ini di masjid ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, siapa yang akan diampuni Allah kalau bukan kita? Allah Maha Pencinta, mencintai orang yang mencari ilmu. Marilah kita sekaligus juga memohon kepada Allah agar dibukakan pintu, membukakan hijab sehingga terjadi mukasyafah, pembukaan tabir-tabir rahasia, sehingga kita bisa menikmati keindahan rahasia-rahasianya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Sebelum kita melanjutkan, Bapak Ibu sekalian, saya tadi mendapatkan pesan dari teman kita dari ESQ. Insyaallah hari Minggu akan ada pengajian jam 9 pagi, terbuka untuk umum ya Pak ya. Pengajian perdananya ini nanti akan dimulai jam 9 dan terbuka untuk siapapun juga. Tempatnya di sekretariat ESQ itu di lantai yang kita sudah tahu semuanya, terutama yang pernah ikuti kursus ESQ Simatupang. Dan yang akan memberikan materi adalah insyaallah akan ada orang di situ yang dipercaya oleh ESQ. Namanya saya diminta untuk membuka menyampaikan itu Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan masuk pada seruan ilmu. Minggu lalu kita sudah membuka wawasan bahwa ilmu adalah tidak pernah sekuler di dalam Islam. Ilmu selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu orang yang mencari ilmu disebut muridun. Murid artinya dari kata arada yuridu, muridun, kesungguhan yang sangat luhur untuk mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai murid artinya kita ingin belajar supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi murid itu bahasa Indonesia, tapi itu sesungguhnya bahasa tasawuf. Ada tarikah dari akar kata tarikah jalan. Tapi bahasa Arabnya jalan itu banyak. Jalan yang paling luas, kayak jalan tol, ruasnya banyak, itu disebut dengan syariah. Syar, jalan yang lebar, itu disebut dengan syariah. Jadi syariah Islam sesungguhnya itu adalah jalan tolnya Islam, jalan lebarnya Islam. Namun demikian kita juga mengenal dengan apa yang disebut dengan jalan
Saya tidak ingin mengatakan jalan tikus. Ada jalan-jalan khusus, ya, lebih kecil daripada jalan besar tadi. Itulah yang disebut dengan tariqah, jalan. Biasanya orang yang tahu jalan khusus ini ialah yang sudah melewati jalan besar. Jalan besar adalah syariah, jalan khusus adalah tariqah. Ada lagi lebih kecil nanti. Ya. Sir. Itu sudah masuk kita kepada lorong-lorong rahasia menuju Tuhan. Jadi jalan itu bertingkat-tingkat. Kita sebagai orang awam, jalan yang paling aman adalah syariah. Ya. Kemudian ada lagi jalan yang lebih spesifik. Sebentar. Itulah disebut dengan tariqah. Nah, ada lagi jalan yang lebih sempit lagi, lebih khusus lagi. Ntar saya lihat nama khususnya, ya. Suluk. Nah, jadi ada jalan paling besar, syariah. Ada jalan menengah, tarekat. Ada jalan khusus, suluk. Semua kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menurut bahasa, jalan. Ya. Jadi kalau kita berbahasa Arab, ada orang yang tersesat di Mekah, nggak tahu bahasa Arab, yang sehari-hari dia tahu ihdinas siratal mustaqim. Wah, ini bisa bahasa Arab. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang Arab paham itu mau ke Ka'bah ini. Itu sana dulu. Ya, ihdinas siratal as-sirat di situ. Itu bukan jalan dalam pengertian fisik. Ya. Jalan itu banyak sekali bahasa Arabnya. Jalan besar itu adalah syariah. Jalan menengah itu disebut dengan tariqah, kemudian menjadi tarekat. Jadi syariah, tarekat, dan suluk. Perbedaannya apa? Nah, ini kita sudah masuk ke pendalaman ini. Apa perbedaan syariah dengan tariqah? Kalau syariah, itulah ajaran pokok Islam. Disitulah ada rukun Islam. Di situ kita temukan juga rukun iman. Intinya syariah, rukun Islam, rukun iman. Kelengkapannya nanti itu ada akhlak. Ya. Tapi itu lebih bersifat makro. Mappingnya itu kalau kita lihat di GPS itu kelihatan, oh ini kayak beltway itu, apa namanya itu, jalan lingkar itu, jalan tol, jalan protokol, itu syariah. Tapi juga ada jalan lebih khusus lagi. Biasanya ini lebih cepat nyampe, bebas hambatan. Kenapa? Karena itu tidak umum orang melewati. Hanya orang-orang khusus yang bisa melewati jalan itu, ya. Dan tidak banyak orang yang tahu jalan ini. Nah, orang yang tahu jalan ini, insya Allah diharapkan akan sampai lebih cepat. Semoga kita semua jamaah Sunda Kelapa, ya, sudah merintis jalan tarekah ini.
Dan ada lagi nanti jalan yang lebih khusus, namanya suluk. Salakah, suluk, berjalan tempat orang, jalan setapak menuju Tuhan. Nah, mungkin kalau syariah pakai kendaraan umum boleh, SAR boleh, tarikah itu harus kendaraan khusus di situ. Kalau suluk, kira-kira ilustrasinya sangat personal. Jalan setapak menuju Tuhan, itulah suluk. Jalan kecil terbatas menuju Tuhan, itulah tarikat. Jalan besar menuju Tuhan, itulah syariah. Tidak boleh langsung lompat ke suluk tanpa melewati tarikat, dan tidak boleh tarikat tanpa melewati syariat. Syariah kemudian menjadi bahasa Islam, bahasa konsep ajaran. Syariah artinya ajaran-ajaran Islam yang di dalamnya terkandung hukum-hukum, akidah, akhlak, muamalah, dan seterusnya. Ya. Untuk memahami lebih mendalam apa itu syariah, apa itu tarekat, apa itu suluk, nah inilah Ihya Ulumuddin memperkenalkan kita jalan-jalan itu. Ini aneh memang, Ihya Ulumuddin itu saya katakan aneh karena biasanya kitab-kitab kuning itu diawali dengan babut taharah, kitab pembersihan. Ada wudhu di situ, ada mandi di situ, sesudah itu baru sholat di situ, babus sholat. Sesudah babus sholat di situ masuk lagi ke babus siam, puasa, masuk babus zakat, bab tentang zakat, masuk tentang babul hajj, baru masuk ke babul jihad, babul muamalah, babul nikah, dan seterusnya. Tapi Ihya Ulumuddin ini kita diperkenalkan dengan pembersihan dulu. Setelah pembersihan itu diperkenalkanlah teori-teorinya, bahwa ternyata cara pengajaran Rasulullah. Saya bukakan lagi Bapak Ibu sekalian. Dulu ada ayat yang pernah kita baca di sini. Biar lebih gede. Nah, saya mampir di sini dulu. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan. Itu salaka, menempuh tempat untuk menginjakkan kaki untuk menuju suatu tempat, itu disebut dengan suluk. Tariqan itu jalan. Ini man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan jalannya ke surga. Yang kita sudah sampai di surga ini Bapak Ibu sekalian, insyaallah. Nah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak ketahui. Tidak dikatakan fas'alu ahlal ilmi atau fas'alul ulama. Ini persepsinya saja Bapak Ibu, ini kita sudah bahas ini. Yang saya ingin cari sesungguhnya ini, nah ini metode Nabi, dan ini yang diterapkan oleh Imam Ghazali memperkenalkan ilmu. Diperhatikan yang saya garis bawahi, sebelum kita mengajarkan, maka yang pertama harus dilakukan adalah mensucikan diri dulu, baru mengajarlah. Jangan langsung to the point mengajar. Tenangkan, khusyukkan, ya, beban-beban batin kita, mohon ampun kepada Allah kalau ada dosa di situ. Inilah caranya Nabi, dan ini perintah Allah dan ajaran Allah sendiri. Kama arsalna fikum rasulan, bukan hanya Rasulullah mengajarkan seperti itu metodenya, tapi juga seluruh para nabi
menggunakan metode yang sama, menggunakan metode ayat ini. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu. Perhatikan, apa tugasnya rasul? Yaitu membacakan ayat-ayat kepada umatnya, ya. Tetapi bagaimana caranya? Tidak hanya membacakan, tapi itu kan harus diajarkan, bukan? Untuk mengajarkannya itu tidak langsung diajarkan, tetapi ada proses mensucikan kamu. Tazkiyah baru ta'lim di situ. Nah, kita mata rantainya itu putus, nggak ada tazkiyah, langsung ta'lim. Padahal Al-Quran mengajari kita sebelum mengajar harus ada proses tazkiyah dulu, mensucikan. Jadi batin ini harus ikhlas, harus jernih, harus bersih sebersih-bersihnya, baru kita menuntut ilmu. Itu kalau seorang murid, apalagi seorang guru. Jadi mursyid itu adalah guru. Kenapa disebut mursyid? Karena, nah ini, apa perbedaan ustadz dengan mursyid? Kalau ustadz, dia guru profesional, didaktik metodik itu, ilmu mendidik, hafal, ya, dia praktekkan. Tapi belum tentu ustadz itu memiliki kekeramatan batin. Saya ingin mengatakan apa ya bahasanya itu? Saya tahu bahasa Bugisnya, tapi nggak ada bahasa Indonesianya itu. Bahasa Arabnya tuh apa ya? Jadi begini maksudnya. Proses mursyid itu, dia sudah membersihkan diri sebersih-bersihnya, tidak pernah ada kontaminasinya sedikit pun, ya. Karena dia yakin bahwa dengan adanya kontaminasi dosa, apalagi kalau dosa besar, itu ibaratnya lampu senternya itu, baterainya itu lemah, tidak bisa mampu menjadi penerang yang sangat kuat cahayanya, ya. Ini terang sekali, nah wattnya tinggi. Tapi kalau dipasang lampu ringan wattnya, kecil wattnya, maka itu kita akan remang-remang di sini. Nah, orang yang disebut mursyid, hatinya itu adalah kumpulan cahaya, kumpulan energi, sehingga apapun yang dikatakan, sekalipun metodenya tidak menarik, tetapi itu langsung menembus batas-batas spiritual anak muridnya. Ini disebut mursyid. Hampir tidak pernah batal wudhunya yang namanya mursyid. Hampir tidak pernah membuka auratnya yang namanya mursyid. Hampir tidak pernah berbohong yang namanya mursyid. Hampir tidak pernah ada orang yang tersinggung yang namanya mursyid. Mursyid adalah seseorang yang sangat dirindukan oleh orang. Mursyid adalah sosok figur yang juga punya kelemahan, tetapi dialah yang the best di antara sahabat-sahabatnya yang lain. Minggu lalu kita sudah pernah membahas sahabat spiritual kemarin ya. Tidak sempurna penjelasannya, insya Allah hari Senin akan datang. Apa itu sahabat spiritual, konsultan spiritual? Jadi mensucikan diri baru mengajarkan. Jadi jangan langsung mengajar sebelum mensucikan diri. Jangan langsung belajar sebelum mensucikan diri. Imam Bukhari sebelum belajar menerima hadis dari gurunya, dia harus 2 rakaat dulu salat. Bayangkan sekian banyak hadis yang dia pelajari dari gurunya, setiap satu hadis harus salat 2 rakaat. Bagi kita tidak perlu. Yang penting salat duha. Bapak Ibu sekalian, mohon ini jangan dipandang enteng. Salat duha itu sebetulnya
bagus sekali, karena kita habis mandi, sebelum memakai pakaian kita yang sesungguhnya itu, terutama bagi perempuan, sebelum dandanan segala macam, lipstik yang mengandung alkohol atau segala macam, pokoknya aslinya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat atau 4 rakaat salat duha itu tidak mengganggu waktu kita, karena insya Allah jam 7 atau jam 8 kita ke kantor tempat kerja. Awalilah dengan salat duha, dan niatkan salat duha itu sebagai tazkiyatun nafs kita. Siapa tahu di tengah jalan ada pelajaran, hati kita sudah bersih, sudah mengalami proses pensucian itu. Jadi niat salat duha kita itu bukan hanya kita niatkan salat duha biasa, ya Allah terimalah salatku ini, salat duha ini sebagai proses pembersihan diriku untuk menerima ilmu. Ilmu itu tidak hanya di sini di Sunda Kelapa, Bapak Ibu sekalian, baca koran ilmu, ya, lihat di TV ilmu, semua ilmu. Dan ingat, yang dimaksud ilmu adalah pelajaran untuk mengenal Allah. Belajar matematik untuk mengenal Allah, belajar kimia, fisika, biologi untuk mengenal Allah. Ingat, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang paling takut di antara umatku adalah para ulama. Ayat ini muncul di tengah-tengah ayat fisika kimia. Jadi seolah-olah ulama itu adalah yang ahli kimia, yang ahli astronomi, yang ahli IPA itu, bukan ahli hukum, hukama. Jadi Bapak Ibu yang ilmuwan murni di sini, ilmuwan umum, jangan minder, saya kan bukan ulama. Malah kalau membaca konteksnya, innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang dimaksud ulama di sini adalah ahli-ahli hukum kauniyah, ilmu kealaman. Kenapa? Karena sesungguhnya ahli ilmu alam itu bisa lebih cepat hakul yakin ketimbang ulama fikih. Ulama fikih mengandalkan kias analoginya, tidak berdasarkan penalaran ilmiahnya. Tetapi ilmuwan eksakta, dia bisa menyaksikan langsung Tuhan itu di dalam mikroskopnya, laboratorium. Subhanallah, apa yang dikatakan Quran benar adanya. Tapi kalau ilmuwan fikih tidak sampai mengintip laboratorium, tidak sampai masuk ke wilayah yang sangat mikro. Nah, hati-hati, orang yang seperti ini sama-sama kita perlukan. Tetapi nanti kita akan ada pembagian di sini. Saya kembali. Al-Ghazali membagi 2 ilmu pengetahuan itu, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu-ilmu keagamaan pokok seperti rukun Islam, rukun iman, bagaimana caranya menyelenggarakan sholat fardu, sholat itu ahli apapun, apakah itu ahli atom, ahli nuklir, ahli kedokteran misalnya, dia wajib hukumnya untuk mempelajari apa yang membatalkan wudu. Ya. Ada kecenderungan ilmu-ilmu umum itu selalu dicari orang, tetapi ilmu-ilmu agamanya stagnan. Yang penting saya sudah tahu berwudu, saya sudah tahu bacaan sholat, that's it, sudah selesai. Padahal ilmu agama itu lebih dalam daripada ilmu-ilmu umum. Kenapa disebut lebih dalam? Alat untuk mengkaji ilmu-ilmu umum itu cukup dengan logika. Tetapi ilmu keagamaan tidak cukup hanya mengandalkan logika, tetapi harus mengandalkan potensi dahsyat kemanusiaan kita yang namanya jiwa spiritual. Semua orang pasti bisa ahli matematik kalau dia belajar, tapi tidak semua orang yang belajar tasawuf, tarekat, hakikat dan sebagainya itu bisa khusyuk dalam salat, itu bisa menjumpai ma'rifah, tidak.
Ada orang puluhan tahun, bahkan seandainya orang itu bisa berumur ratusan tahun mencari materi yang sama, kalau Tuhan tidak menghendaki, dia tidak akan dapat. Ada orang baru 2 kali, baru 3 kali datang, kalau Tuhan menghendaki, dia dapat. Makanya itu, wilayah hakikat ini, metodologinya, epistemologinya, itu tidak sama dengan ilmu-ilmu kelogikaan rasional ini. Subhanallah, Imam Ghazali memperkenalkan kita bahwa ilmu itu 2 macam. Ilmu fardu kifayah, tidak mesti semua orang. Tidak mesti semua orang jadi dokter, ya, tidak mesti semua orang menjadi psikiater, tidak mesti semua orang ahli fisika, insinyur. Tetapi yang mesti dilakukan oleh setiap individu adalah ilmu fardu ain, ilmu keagamaan. Bagaimana caranya mandi junub? Kalau nggak sah mandi junubnya, salat 10 tahun, 20 tahun itu tidak ada artinya. Itu menurut ulama fikih fanatik itu. Karena syurutut tahara bagi orang yang janabah itu harus membasuh seluruh rambutnya dan harus ada niatnya yang benar. Tidak disebut mandi junub kalau ada rukun syarat mandi junub itu tidak diamalkan. Saya khawatir anak-anak yang melalui sekolah umum sampai dewasa dari umum langsung melangsungkan perkawinan. Ya. Apa yang dilakukan setelah berhubungan suami istri? Apakah mandi sekedar mandi? Niatnya benar enggak? Tata cara mandinya juga benar enggak? Kalau tidak langsung sholat, menurut ulama fikih itu percuma sholatnya. Ya. Karena sholat yang benar adalah melalui proses pembersihan tahara yang benar. Ini jangan dipandang enteng. Makanya itu Al-Ghazali memadukan ilmu syariah dengan ilmu hakikat. Ya. Dalam satu masa, dalam satu wilayah, pernah dalam sejarah Islam itu tasawuf itu diharamkan. Wah, itu mengigau, itu menghayal itu. Tapi juga dalam satu kurun waktu tertentu filsafat itu diharamkan. Apa itu serba logika, serba jil. Nah, tapi Imam Ghazali terutama melalui bukunya Ihya Ulumuddin ini itu tidak pernah ditolak oleh ahli logika dan juga oleh ahli spiritual. Jadi buku ini memiliki 2 sayap yang bisa eksis. Makanya itu buku tasawuf yang paling eksis di dalam dunia sunni adalah Ihya Ulumuddin. Enak dibaca, gampang dicerna, dan insya Allah tidak menyesatkan kita. Sangat hati-hati. Yang sangat tinggi itu disimpan, dikumpulkan di bab 4, di juz terakhirnya. Yang kemarin kita sudah khatamkan itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita mengolah lagi nih. Ya. Kadang-kadang kita sudah berkali-kali membaca Ihya Ulumuddin, tapi selalu ada yang baru dalam batin kita. Ya. Ini kan sudah selesai semuanya Bapak Ibu kita pelajari. Tapi kalau saya bertanya, apa ada sesuatu yang baru lagi dari apa yang ini tidak terasa kita mengulang kan Bapak Ibu? Inilah. Jadi ilmu hakikat itu adalah seperti mata air yang tidak pernah kering, ditimba dan ditimba terus, selalu tidak pernah kering. Airnya selalu menyejukkan kita semuanya. Iya. Apalagi Al-Qur'an tentunya. Saya kembali ke yang tadi. Ya. Ilmu menyuruh orang khawas dengan hikmah. Apa yang dimaksud khawas, Bapak? Ilmu khawas itu adalah anak tangga sesudah awam. Anggaplah kita awam, hanya mengetahui basicnya pemahaman-pemahaman itu. Kalau kita sudah masuk kepada wilayah spesialisasi,
maka itu insya Allah kita sudah masuk khawas. Tapi orang yang sudah naik di atas tangga ini, jangan bangga karena masih ada khawasul khawas, masih ada khawasul 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 khawas dan seterusnya. Ya, ilmu menyeru orang khawas dengan hikmah. Jadi yang dicari oleh orang yang mencapai tingkat kekhawasan itu sudah masuk ke wilayah yang advance, S3 kira-kira seperti itu. S3 dalam bidang keyakinan keilmuan. Yang dicari adalah hikmah, bukan yang dicari adalah ilmu. Ilmu baginya sudah lewat. Ya. Yang dia cari adalah hikmah. Apa perbedaan hikmah dengan ilmu? Dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilm illa qalil, kami tidak memberikan ilmu itu melainkan hanya sedikit. Tapi kalau hikmah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah itu kepada orang-orang tertentu yang dipilihnya. Barang siapa yang mendapat hikmah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang tanpa batas, unlimited. Berarti hikmah itu jauh lebih dahsyat daripada ilmu. Ilmu itu adalah sekufu hitam daripada kebutuhan manusia. Tetapi hikmah adalah samudra. Jangan bangga kalau kita sudah ilmuwan. Di atas ilmu masih ada hikmah. Nah, kalau ilmu hanya mampu mendeteksi metafisik yang fisika sifatnya, tapi yang metafisik yang itu di atas wilayah fisika, yang di atas wilayah normal tapi bukan abnormal, istilahnya, pokoknya yang itulah yang batin itu. Kalau gaib itu cenderung ilmu-ilmu gaib itu cenderung konotasinya negatif ya, sihir kayak gitu, guna-guna, kemudian santet. Bukan itu. Yang dimaksudkan di sini adalah wilayah supranatural, kira-kira seperti itu, di atas lingkup nature ini, alam ini. Ilmu menyeru orang khawas dengan hikmah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, seseorang itu sudah nggak mempan lagi dengan ilmu. Ini biasa. Misalnya, ada sebuah pengajian. Kok itu materinya ya? Habis waktu 2 jam, tapi masih berkutat di wilayah-wilayah seperti itu. Nah, inilah resikonya kita mengaji tasawuf seperti ini. Biasanya susah mencari pengajian yang memuaskan kita. Seolah-olah tempat-tempat pengajian yang lain, saya tidak ingin mengatakan dangkal. Karena memang ini induknya ilmu pengetahuan adalah hikmah. Nah, itu biasa. Bukan saya yang hebat sama sekali, enggak. Materi yang kita kaji ini yang hebat. Siapapun yang mengajarkan, itu pasti kita akan takjub. Ternyata masih begitu banyak ilmu yang saya tidak tahu. Ternyata masih begitu banyak sekali rahasia Tuhan yang tidak pernah kami ketahui, tidak pernah tersingkap sedikit pun. Ini mulai satu persatu rahasia tersingkap ini. Nah, ilmu menyeru orang-orang awam. Nah, kita ini, terutama ya saya ini guru awam. Ilmu menyeru orang-orang awam dengan nasihat-nasihat. Iya. Kalau yang di atas, kadang-kadang nggak ada suara.
bertatap muka, salaman saja, dan tidak perlu lama salaman, tetapi seperti menginstall program di dalam komputer. Dia pindah secara otomatis. Dalam berjabat tangan ada sesuatu yang mengalir di dalam diri orang itu. Ada aliran energi spiritual masuk. Tapi begitu dia berhadapan dengan suatu kenyataan hidup, kok tiba-tiba arif. Dia nggak pernah belajar dan dia tidak pernah membaca apapun. Tapi begitu dapat problem, tiba-tiba sangat wise ya, sangat bijaksana, sangat tenang menghadapinya. Dulu-dulu enggak, pokoknya kalau ada seperti minggir saya akan tabrak dia. Ini enggak. Aneh. Dia tidak memberikan saya ilmu, hanya jabat tangan, tapi kok tiba-tiba saya berubah total. Nah, ada satu orang bisa melihat tanpa kornea mata, seperti orang buta. Orang bisa mendengar tanpa menggunakan gendang-gendang telinga. Orang bisa memahami tanpa menggunakan panca indera. Kayak Rasulullah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Itu nggak tahu berapa menit saja Rasulullah itu hilang ke permukaan, ke Sidratil Muntaha. Sampai ada yang mengatakan Nabi nggak pergi kemana-mana tuh, saya kok bangun, saya terlambat tidur, bangun cepat, Nabi selalu di tempat tidurnya, nggak pernah tuh Nabi ke visitnya ke Sidratil Muntaha. Padahal mungkin sekejap ketika ia lengah Rasulullah naik ke atas. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah panjang sekali hadis Isra Mi'raj itu? Kalau difilmkan hadis-hadis Isra Mi'raj itu mungkin 1 bulan belum habis. Begitu panjangnya pemandangan yang direkam Rasulullah di situ. Jibril datang. Apakah manual cara pengajarannya kepada Nabi? Saya kira enggak manual. Seperti bisa melihat pori-pori sedemikian jelas para penghuni neraka itu, para penghuni surga itu. Tapi dalam tempo yang sangat singkat itu, kenapa Rasulullah bawa oleh-oleh yang begitu banyak? Termasuk proses tawar-menawar jumlah rakaat salat itu. Ya. Jadi wilayah spiritual itu sudah tidak ada lagi dimensi waktu dan dimensi tempat, seperti hanya kalau wilayah natural kita ini. Supranatural itu tidak lagi terikat dengan ruang dan waktu. Nah, ilmu terikat pada ruang dan waktu, kalau hikmah tidak tergantung lagi pada ruang dan waktu. Subhanallah, Bapak. Nah, berikutnya, ilmu menyeru pada pembangkang, orang yang mengandalkan logika-logika itu. Ternyata orang awam itu masih ada di bawahnya. Kita sebagai orang awam, apapun yang dikatakan oleh guru, mursyid, iya ya, ngangguk-ngangguk, kita ngerti kan. Tapi yang paling rendah martabatnya itu adalah orang yang sok pinter. Pertanyaannya seperti menguji, padahal dia juga memang nggak tahu. Ini yang banyak di antara kita. Dia mengaku sok pinter, dia seperti pinter gitu ya. Nah, kalau orang awam enak, seperti gelas ini kosong diisi, nggak tumpah-tumpah. Tapi kalau orang yang sok pintar ini, seolah-olah gelasnya penuh padahal kosong, berontak gitu, ya masuk sedikit. Inilah, maka ilmu menyelamatkan dirinya dan orang lain, dan inilah kesempurnaan manusia. Ilmu, Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat kita butuhkan. Jangan melihat umurnya, saya kan sudah bau tanah, masa masih mau belajar? Enggak. Hadis Rasulullah, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Liang lahat itu kan sudah jadi mayat.
Kenapa sampai di liang lahat? Sebetulnya roh orang yang baru mati itu masih berdekatan terus dengan fisik. Ini orang sering salah paham. Tidak mungkin Rasulullah akan menyampaikan sesuatu yang tidak punya makna. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, roh dengan jasad itu masih saling intip-mengintip. Itulah sebabnya di dalam malam-malam takziah itu kita dianjurkan untuk mendoa berjamaah hadir, karena rohnya itu masih datang. Oh, alhamdulillah ini ada dari kampung juga ikut melayat. Nanti kalau sudah hari-hari berikutnya itu sudah jarang ketemu lagi, karena wilayah roh itu sudah kemana-mana. Masih perih, sedih berpisah dengan tempat tinggalnya yaitu badan. Tuntutlah ilmu sampai liang lahat. Ketika kita meninggalkan, datanglah Jibril, malaikat Mungkar Nakir menjemput dia. Itu proses selanjutnya. Jadi kalau begitu kita tinggalkan dari liang lahat, roh itu sudah menjadi urusan malaikat. Sebelum saya mulai, kepada teman-teman yang mohon maaf, tradisi di Sunda Kelapa, rapat Dewan Pakar kemarin seluruhnya sepakat bahwa tidak apa-apa menunda sholat isya lebih terlambat dengan hadis Bapak Ibu. Memang ada hadisnya, sholat itu lebih afdal dilakukan di awal waktu. Tapi kalau kita belajar hadis, kecuali sholat isya, semakin larut semakin bagus. Dan ini tidak usah diperdebatkan. Ada Pak Quraisy ahli tafsir, ada Pak Profesor siapa? Mustafa Yakub, orang pertama ahli hadis di Indonesia dan ahli tafsir di Indonesia. Jadi jangan memburu pahala untuk mempercepat salat isyahnya. Bahkan kata Rasulullah, seandainya saya tidak khawatirkan itu akan diwajibkan salat isya itu tengah malam, maka saya akan minta umatku untuk menunda salat isyahnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian bahwa nanti kurang pahalanya kita menunda salat isya. Itu banyak sekali hadisnya. Kecuali salat isya, Rasulullah menganjurkan kita untuk menundanya. Ya, jadi tidak perlu kita memperdebatkan hal ini. Bukan sekedar untuk menambah waktu di sini, sekaligus untuk menambah pahala kita. Semakin larut, semakin bagus. Apalagi ini adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Tetapi kalau menunda salat ke belakang, di samping dapat pahala sunatnya, juga dapat ilmu yang kita peroleh di sini. Jadi jangan diperdebatkan. Insya Allah Masjid Sunda Kelapa ini sepakat seluruh Dewan Pakar kemarin bahwa perlu diberikan informasi kalau ada di antara kita yang tidak setuju dengan sehingga harus terpaksa sholat duluan. Ya ini ya inilah Masjid Sunda Kelapa. Kalau ada masjid yang kalau kita tidak sepakat dengan ini, kan ada masjid yang lain. Ya jangan kita saling mengganggu. Ya mohon kalau membaca amin juga yang di belakang nanti jangan terlalu besar suaranya, sebab itu saling mengganggu. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Masuk ke bab baru. Pasal tentang ilmu terpuji dan ilmu tercela serta penjelasan fardu ain dan fardu kifayah. Tadi saya sudah jelaskan. Ilmu terpuji dan ilmu tercela. Ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang tercela. Ada ilmu, inilah Islam ya. Jadi semua ilmu sebetulnya bisa dipelajari. Yang tidak boleh adalah mengimplementasikan ilmu yang tercela itu. Ya. Contohnya apa? Ilmu sihir boleh dipelajari, ilmu hipnotis itu ya, ilmu kayak ilmu sihir lah. Tetapi yang tidak boleh adalah mengamalkan ilmu yang tidak terpuji itu. Ini jangan belajar ini. Inilah hebatnya Islam. Semua bisa dipelajari, tapi tidak semua harus diamalkan. Ilmu terpuji.
Ilmu yang tercela tadi itu ya. Nah, kemudian penjelasan fardu ain dan fardu kifayah. Ada ilmu fardu ain. Saya ingin jelaskan apa yang dimaksud fardu ain, Bapak Ibu sekalian. Ini kan bahasa Arab. Fardu ain itu adalah kewajiban individual. Berdosa orang individu itu kalau tidak tahu ilmu itu. Apa yang dimaksud ilmu fardu ain adalah ilmu tentang prinsip-prinsip dasar keislaman. Ya, bagaimana caranya menghitung kewajiban pajak kita. Jangan hanya pintar menikmati rezeki Allah tapi tidak pintar menghitung apa zakatnya. Maka itu kalau nggak tahu, kita perlu minta pandangan konsultan zakat. Konsultan pajak ada, tapi konsultan zakatnya dia karang-karang sendiri sampai ya rusak nanti jadinya syariah kita. Nah, sedangkan fardu kifayah adalah kewajiban itu ada, tetapi cukup terwakili oleh sekelompok orang. Nah, itu disebut dengan fardu kifayah. Akan tetapi kalau tidak ada orang yang memahami satu disiplin ilmu itu berdosa juga. Tapi dosanya adalah kolektif. Tidak dosanya individu. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Jadi sekali lagi fardu kifayah adalah kewajiban kolektif. Kalau sudah dilakukan oleh satu orang, ya, maka seluruh orang sudah terbebas dosanya. Contohnya ada mayat Islam langsung dimakamkan tanpa disolati, berdosa satu kampung kita di sini. Kenapa? Fardu kifayah mensolati orang. Tapi kalau sudah ada orang yang salat 2 orang, 3 orang, maka tidak lagi kita berdosa yang lainnya. Iya. Contohnya, kalau ada mayat hanyut di sepanjang sungai, apa KTP-nya Islam atau non-Islam, itu soal kedua. Karena mayat itu dalam keyakinan Islam itu hak Allah, bukan hak keluarganya lagi. Jadi kita berkewajiban untuk mendamparkan. Artinya apa itu mendamparkan? Menangkap mayat itu kemudian dikuburkan baik-baik. Kalau mayat itu nanti sampai hancur, mayatnya jasadnya sampai ke laut, maka seluruh desa yang dilewati dan orang yang mengetahuinya bahwa ada mayat, maka seluruh kampung itu berdosa. Inilah bahayanya fardu kifayah ini. Jadi kalau tidak ada orang yang menunaikan kewajiban ini, berdosa massal satu daerah. Tapi kalau sudah ada orang yang melakukan satu saja, seperti tadi sholat mayat, biar satu orang itu sudah cukup mewakili kita tidak berdosa semuanya. Tetap wajib, tapi kalau sudah dilakukan satu orang terwakili yang lainnya. Kalau fardu ain tidak boleh diwakili orang salat, tidak boleh diwakili orang berwudu misalnya. Itu fardu ain. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi ilmu yang fardu ain ini tidak ada kata tidak, wajib hukumnya. Jadi tidak boleh ada orang mengatakan enggak, saya kan bukan IAIN, saya kan bukan santri, wajar dong kalau saya tidak tahu berwudu. Enggak boleh ya. Semua orang harus tahu bagaimana caranya sholat. Kalau enggak tahu maka berdosa. Bagaimana bisa sholat kalau tidak bisa memahami rukun syaratnya sholat itu. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita sudah mengkaji hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Hadis yang sahih, talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin itu ada 2 pendapat. Itu ada yang mengatakan ditambah, ya. Tapi bagi kita sama saja. Karena kalau disebutkan laki-laki, itu otomatis perempuan masuk di dalamnya. Aqimus shalah misalnya, itu kan menggunakan sigat mudzakkar, ya. Tidak perlu aqimu wa aqimnas shalah. Dirikanlah salat laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan diperintah, otomatis perempuan ikut diperintah oleh Allah. Tapi tidak sebaliknya. Nah, ini dia hebatnya bahasa Arab ini, bahasa Quran.
Kalau ada amar, perintah atau nahi, larangan khusus untuk perempuan, maka tidak ikut laki-laki di situ. Wa qarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di dalam rumahnya, kecuali kalau ada fardu. Itu menggunakan sigat muannats, masculine shape situ. Tidak bisa berlaku mafhum mukhalafah di situ. Mafhum kalau perempuan diharuskan seperti itu, otomatis laki-lakinya juga diharuskan? Tidak. Tapi sebaliknya, kalau laki-laki yang diperintah, maka otomatis laki-laki perempuan ikut di dalamnya. Kenapa seperti itu? Itulah kaidah bahasa Arab. Rukun Islam itu menggunakan sigat muzakkar, masculine shape, semuanya itu bentuk muzakkar, bentuk maskulin semuanya itu. Aqimus shalah, tidak dikatakan aqimu aqimnas shalah. Wa'atu tidak dikatakan wa'atu wa'atinaz zakah. Haji juga seperti itu, atimul hajj. Kenapa menggunakan sigat mudzakkar? Jangan-jangan yang rukun Islam ini hanya fardu bagi laki-laki, perempuan tidak. Nah, tidak bisa dikatakan seperti itu karena kaidah bahasa Arab mengatakan apabila ada satu khitab, perintah atau larangan yang menggunakan bentuk maskulin, maka feminin ikut di dalamnya. Tapi sebaliknya, kalau ada bentuk perintah atau larangan menggunakan bentuk feminin, maka laki-lakinya tidak ikut di situ. Nah, ini jadi hadis ini tidak perlu sebetulnya talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, karena kalau sudah menggunakan muzakkar maka ditambah muslimatin itu fungsinya bukan menambah hukum tapi muqayyad namanya. Stressing point, memperkuat, takkid bahasa Arab balaganya itu. Utlubul ilma walau bisin. Nah, Nabi sudah jauh-jauh hari meminta kita belajar ilmu ke Cina ini. Ya. Apa artinya menuntut ilmu di Cina? Mengambil sesuatu yang positif yang ada di Cina, kan? Apakah bid'ah melakukan hal-hal yang positif yang dipraktekkan di Cina? Tidak, kan? Jadi hati-hati, bid'ah itu Bapak Ibu sekalian jangan dijadikan alat pemukul untuk orang lain. Jadi seolah-olah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah semuanya tidak boleh. Iya kan? Ada hadis Nabi, ya, tidak sah hajinya orang yang tidak menggunakan onta. Nah, dari Jakarta naik unta ke Mekah, berenang untanya itu. Jadi ada konteks di situ. Apakah naik pesawat terbang ke Mekah bid'ah? Karena Rasulullah menunaikan haji wada itu pakai unta, nggak pakai mobil. Ya. Apakah itu bid'ah? Kan ini kan sekarang ini lagi marak nih. Sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah itu artinya sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena tidak pernah dilakukan Rasulullah yang berkaitan dengan ibadah, kan? Nah, haji itu kan ibadah. Kita berkendaraan pesawat. Nabi nggak pernah naik pesawat. Waktu itu belum ada pesawat, kan? Nah, sekarang apakah haji kita sah karena kita menggunakan kapal laut atau kapal udara? Batal nggak haji kita itu? Tidak. Bid'ahkah perbuatan itu? Tidak. Dari mana kita pahami tidaknya? Itu usul fikih. Jadi kalau ada orang yang gampang menyalahkan orang lain, biasanya karena bacaannya belum banyak. Ya. Ingat kaidah kita di sini, orang yang begitu gampang menyalahkan orang lain itu pertanda masih harus belajar. Siapapun dia, sekalipun dia profesor, ya, kalau menepuk dada yang salah
bohong, kebohongan publik misalnya. Apakah itu suara ulama atau suara kebalikannya ulama? Iya. Ketika Nabi Musa diminta untuk berjumpa dengan Fir'aun, nyata-nyata Fir'aun itu adalah orang paling jahat di dunia ini kan. Tapi Tuhan masih memerintahkan Fir'aun, sekalipun dia kafir, sekalipun dia penjahat, tapi gunakanlah qaulan layyinan, bahasa yang santun. Ya. Bahasa yang santun, itu perintah Tuhan. Wa qul lahum qaulan karima, katakanlah dengan bahasa yang mulia. Wa qul lahum qaulan baligha, bahasa yang nyambung. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang bombastis, ya, saya yakin presiden kita ini walaupun punya kelemahan banyak, tapi belum sampai seperti Fir'aun. Iya kan? Menghadapi Fir'aun saja Allah meminta Nabi Musa, gunakanlah bahasa yang santun. Ya. Kalau itu memperatasnamakan ulama tapi menggunakan bahasa nunjuk-nunjuk, aduh, memalukan Bapak Ibu sekalian. Sejak kapan ulama kita menggunakan bahasa seperti ini? Ini mungkin saya yang salah. Tapi akhlakul karimah itu bukan hanya ruku, di ujung pena pun juga harus ada akhlak di situ. Tutur kata juga harus ada. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi materi kita ini adalah tasawuf. Tasawuf itu memang paling tidak senang mendengarkan sesuatu yang kasar. Allah yang maha kuasa pun tidak pernah kasar ngomong terhadap manusia. Begitu sopannya Tuhan terhadap Nabi kita ya. Tidak pernah sebut ya Muhammad juga tuh. Ya ayyuhal muddatsir, wahai Nabi yang berselimut. Subhanallah. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Jadi kalau langsung memanggil nama suami, ya, Muhammad sini, itu sopan enggak tuh? Allah sendiri tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad enggak, pakai nama gelaran. Rasul juga begitu. Kalau dia panggil istrinya, dia tidak panggil wahai Aisyah, ya Humairah. Karena istrinya Nabi yang namanya Aisyah ini masih mudah kan, pipinya itu kemerah-merahan karena kulit putih kan. Bahasa kemerah-merahan itu bahasa Arabnya adalah Humairah. Dia Aisyah sini, enggak. Sini Mbak Aisyah enggak. Ya Humairah ke sini. Allah seperti itu, Nabi seperti itu. Tiba-tiba kita memperatasnamakan tokoh agama atau ulama. Ya, sudahlah. Astagfirullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya semoga niatnya bagus ya ini. Jadi kita tidak ingin salah-salah, tapi belajarlah kita kepada Quran. Berkomunikasi dengan Fir'aun saja Allah meminta kita menggunakan qaulan layyinan, itu ada ayatnya. Hai Musa, kalau kamu berkomunikasi sekalipun itu Fir'aun, tapi gunakanlah bahasa yang santun. Apalagi kalau yang bukan Fir'aun, apalagi kalau itu persoalannya debatable ya. Nah, jangan kita memberikan satu contoh. Satu-satunya harapan masyarakat kita ini sekarang ini adalah ulama. Apa masih berharap kita kepada DPR, MPR? Apa kita masih berharap kepada pemerintah? Apa kita masih berharap kepada yang lain-lain? Satu-satunya modal yang paling istimewa yang kita miliki sekarang ini adalah ulama kita. Kalau ulama kita seperti itu, apalagi yang diharapkan andalannya bangsa kita, umat kita.
Biarkanlah mereka seperti itu, tapi insya Allah mudah-mudahan jamaah Sunda Kelapa akan mempertahankan tradisi Al-Quran, tradisi Nabi, tradisi Ulul Azmi. Saya tidak mengatakan mereka salah, cuma berbeda dengan pendirian kita. Inilah Bapak Ibu sekalian, jam 8 lewat, mohon maaf. Dan semoga Allah memberkati kita semuanya, dan semoga Allah betul-betul menuntun kita memberikan jalan yang terbaik, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita dihindarkan dari seluruh jalan-jalan yang mentok, yang tidak ada ujung pangkalnya, yang benang khusus dan seterusnya. Saya yakin doa kita insya Allah dikabulkan. Semoga sekali lagi Allah memberikan ketenangan terhadap bangsa kita ini. Bangsa yang tidak tenang, sulit untuk khusyuk dalam salat di dalamnya. Jadi kewajiban kita adalah berdoa untuk bangsa, karena itu fardu kifayah. Bangsa yang tidak tentram tidak mungkin bisa dipakai salat yang khusyuk, menyedot energi. Tapi sebaliknya, kalau bangsa ini tenang, dinamis, positif, kita pun juga insya Allah ibadahnya akan seperti itu, baik. Demikian, Al-Fatihah. Iya,